Pagi harta, pagi kekayaan. Pagi kekayaan. Itu Kok karamel selendang mayang harganya cuma 28.000, enak nggak ya? Gila gaya-gayaan. Gaya-gayaan anak bayi lo, odol lo aja mesti sampai habis banget baru lo kayak gitu. Sok kaya bener ya gayanya. Majikan lo udah kerja, Mak? Udah berangkat. Makanya Eke bisa santai-santai. Jam 7 udah berangkat, Bos Eka. Terus siang kirimin dia makan lagi gitu. Bosku siang nggak makan. Kalau Sarwenda kita belum mau undang karena kita ngerasa kalau memang Sarwendanya memang butuh ruang untuk bicara, biasanya dia akan ngomong sendiri gitu. Kita nggak mau terlalu masuk ke dalam karena itu kan masalah internal. Dan pasti kalau lagi bau. Diam kau. Ini banyak. Guys, ya ini ada info lagi terkait Sarwenda. Fakta mengerikan di balik permintaan maaf Sarwenda. Netizen mau apa lagi nih? Waduh, ya. Nah, buat kalian yang baru mampir di channel terbaru aku yaitu Uki Kevin Reaction ya. Yang pertama kan ada Uki Kevin ya, yang terbaru ini ada Uki Kevin Reaction ya. Ya, jangan lupa nih bantu subscribe ya. Dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya ya supaya kalian tahu ada berita update dan terbaru apa gitu ya. Yang sudah subscribe terima kasih banyak gitu guys. Nah, ini kita lihat seperti apa infonya, kita reaction bareng-bareng gitu ya. Info dari Sarwenda gitu ya. Cuman bilang sama papi tenang aja di sini. Waduh. Sarwenda sudah minta maaf katanya. Waduh guys. Tapi dia sudah mengambil tanggung jawab atas ucapannya guys ya. Bukan itu yang selama ini kita minta dari figur publik gitu ya. Waduh, kesalahan perlu dikoreksi tapi manusia juga layak diberi kesempatan gitu guys ya. Akhirnya ketahuan. Onyok buka mulut. Pernah yang tadinya diem, yang tadi duduk manis sudah deh, yang penting akur. Akhirnya buka mulut, pernah dipar tuh sama si tante Tombrot ya. Lu pikir Onyo itu bisa ngurangin jatah lu? Oh, ini bapaknya ngasih nih katanya 200 jutaan. Ini gara-gara si dia nih. Nanti uangnya habis nih dibuat dia. Ya kan? Itu anak dipukul tadi dipar ya kan? Dikirain nggak ngadu, ujung-ujungnya ngadu dan bisa buat kesaksian lu. Bisa buat kesaksian nanti di pengadilan di saat mau akan sidang-sidang perebutan hak anak. Tombrot ya, Tombrot, aduh gimana ya si Tombrot ini ya. Yuk, lu umur berapa sih Tombrot ya, yang ngomongnya gede banget kalau live. Dia udah punya duit, emang dikira dia gak punya duit? Gue juga punya duit, punya apartemen, punya ini bak. Tombrot, lu tau Tombrot hah? Parah. Waduh, ya siapa namanya ini? Siapa lupa, aku lupa namanya guys ya. Ibu ini aduh. Oh, Tessa Mariska ya. Tombrot. Sadar gak lu seorang janda, punya anak 2, punya anak 3. Digihin lu harusnya tersinggung, bukan bangga lu. Dengan bangganya lu melihat ke netizen, melihat ke kamera, gue diginiin dong. Tweet. Tuh, betul gitu ya. Hari ini kita mau kondangan dulu karena hari ini rantru. Bye-bye. Netizen salfok dan Jordi Onsu yang berada di rumah Ruben yang dihuni Sarwenda dan Dio ya. Jordi ini membela kubu Sarwenda, dia cari aman gitu ya guys. Bunda susah banget. Bye-bye. Thank you Uncle Jordi. Bye-bye. Tuh guys ya. Harusnya dia yang didukung. Lita Gading komentar Ruben Onsu, stop nafkah anak Sarwenda ya. Waduh. Bukannya si Ruben yang gak bertanggung jawab, yang mau bully orang pakai duit. Menurut saya, ini bukannya Sarwenda yang gak berterima kasih lah. Ini kan duit yang harus Ruben berikan kepada anak-anak. Dramatis sekali, berkobar-kobar suaranya. Betul ya. Dan diberikan akses untuk
bertemu dengan anak-anaknya. Dipersulitlah katanya seperti itu. Karena apa? Karena dia dalam tanda kutip tidak gangguan jiwa. Keras dengan dia dipublish, dengan dia live, dengan dia apapun itu. Secara psikologis orang melihat itu, walaupun kata Ruben saya tidak cemburu, tapi please lihat dari secara hati nurani dan perasaan orang. Apabila dipublish dan dia adalah mantan istrinya, dia juga ibu dari anak-anaknya. Kalau mempertontonkan kemesraan itu di muka publik, apakah itu wajar? Atau apapun itu, hanya sekedar konten lah, atau hanya sekedar untuk menaikkan engagement dan sebagainya? Enggak juga, ya. Please, tolong jaga masing-masing perasaan, khususnya untuk anak-anak. Jadi, baik Ruben maupun Sarwenda tetap mereka punya kesalahan. Tapi mereka juga punya ada satu kebenaran. Hal yang dilihat oleh Ruben, mungkin melihat dari secara kasat mata. Loh, ada kok sekarang pendampingnya yang mungkin saja bisa membiayai dia. Gitu loh. Tapi kan nggak bisa juga seperti itu. Ruben hanya memberikan untuk anak-anaknya 200 juta per bulan loh guys. Saya belum bisa menyampaikan ya. Ini alasan Ruben menunda ajakan pertemuan Sarwenda, guys. Kapan itu waktunya? Karena surat undangan yang dikirim oleh kuasa hukum S itu tidak mencantumkan waktu, tempat untuk pertemuan. Artinya kita yang diharapkan untuk menentukan waktu dan tempat. Nah, sayangnya di bulan Juni ini sudah ada beberapa agenda yang terjadwal yang mungkin akan susah untuk menentukan jadwal untuk pertemuannya. Ruben mengatakan bahwa dia di tanggal 22 Juni itu akan umroh. Mungkin waktunya sampai akhir bulan Juni. Maka di bulan Juli itulah kalaupun ada pertemuannya terjadi. Tuh guys ya. Saya masih ada kerjaan, gitu, cari duit halal. Sarwenda melakukan ritual di Gunung Kawi. Ibunda sakit, bahkan Ruben Onsu sering diteror mistis gitu ya. Nah, aku juga nanya kuncen bawah, kuncen atas, sampai bawahin. Emang bener, sering ke situ. Akibat dalam sekejap rontok. Mentalnya makin drop setelah ibundanya Santar dikabarkan jatuh sakit hingga harus dirawat secara intensif. Ibarat pepatah, mulutmu harimaumu. Barangkali itulah yang kini mewakili nasib Sarwenda. Tapi di luar kata-kata umpatan yang terlanjur membuat reputasinya jatuh, mungkinkah ujian hebat ini juga memiliki keterkaitan dengan sikapnya yang sempat mengelak jika dirinya pernah melakoni ritual di Gunung Kawi? Benarkah pengelakan itu justru berbalik menjadi kutukan sial bagi pamornya yang kini secara eksplisit menyebut apakah Sarwenda sering menjalani ritual syarat mistis di sana. Tapi secara tersirat, Tessa Mariska seolah mencurigai membuat Ruben Onsu terkena imbas teror mistis. Tengah dialami Sarwenda saat ini lebih karena faktor hoki yang memudar. Apalagi tanda-tanda itu bisa dilihatnya dari tahun kelahiran Sarwenda sendiri. Hoki orang berputar ya, kemarin mungkin beberapa tahun lalu hokinya bagus, sekarang lagi kurang ya. Setelah saya cek tanggal lahirnya dia dari Sarwenda ini yang ada di internet 29 Agustus 89, diketahui dia sionya adalah ular tanah. Ini lagi kena ciong hebat, artinya apa? Dari pertengahan tahun kemarin sampai pertengahan tahun ini, dari sisinya Sarwenda dia akan mengalami reputasi yang sangat buruk. Tuh ya, dia akan mengalami reputasi yang sangat buruk tuh guys ya, kata Bapak saya. Menjalani ibadah umroh. Ya sebenarnya doa dimanapun juga sama gitu ya. Cuman memang ya Allah, mudah-mudahan Allah mengizinkan kita sampai dengan selamat. Ya semua keinginan, niat, ucapan dan doa ya bisa disampaikan langsung di sana gitu. Nah itu dia guys ya, beberapa info terkait Sarwenda, Ruben Onsu gitu ya. Nah mungkin kalian punya komentar atau reaksi seperti pihak saya. Apakah Sarwenda itu benar ya melakukan ritual di Gunung Kawi ya? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar pendapat kalian. Sekian dulu infonya guys. Terima kasih sudah hadir. Jangan lupa dibantu subscribe Uki Kelvin supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan tentunya update terbaru yang lagi viral guys ya. Dan sekian infonya. See you guys.